Presiden Jokowi dalam pidatonya melempar sebuah sindiran bahwa dalam kepemimpinan harus ada keberlanjutan selayaknya lari estafet. Bukan seperti di pom bensin yang selalu dimulai dari nol lagi. Hayo, sahabat Kanal 3, tahu gak sindiran itu ditujukan untuk siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan untuk bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. Nah, kenapa Presiden Jokowi sampai mengeluarkan sindiran seperti itu? Pernyataan dari Presiden Jokowi ini dimaksudkan untuk menanggapi statement dari Anies tentang keberlanjutan kepemimpinan. Dalam sebuah acara konsolidasi nasional ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Anies mengatakan bahwa pergantian kepemimpinan ke depan tidak melulu berbicara mengenai keberlanjutan atau tidak, melainkan soal mencapai tujuan bernegara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa pesta rakyat yang digelar 5 tahun sekali turut menjadi momen untuk berhenti sebentar dan melakukan refleksi. Menurut Anies, momen ini hendaknya dimanfaatkan untuk menengok ke belakang dan memperhatikan jika arah bangsa sudah sesuai dengan tujuan dan cita-cita di awal kemerdekaan. Jika arah bangsa ini melenceng, maka perlu diluruskan. Caranya adalah dengan menghadirkan keadilan di tengah masyarakat. Sampai di sini, apakah sahabat Kanal 3 mengerti penjelasan Anies tentang keberlanjutan kepemimpinan? Kalau saya sih tidak ngerti. Karena pernyataan Anies memang tidak relevan, alias jong. Kemampuan Anies dalam menata kata sangat luar biasa. Kemampuannya menata kata mampu menyihir persepsi masyarakat yang kemudian diterjemahkan di kotak suara seperti saat Anies memenangkan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Tetapi, apakah skill menata kata itu berbanding lurus dengan prestasi dalam menata ibu kota? Tentu tidak. Yang terjadi malah sebaliknya. Anies membalikkan pencapaian dari pemerintahan sebelum-sebelumnya. Anies memang kerap disebut sebagai antitesa Presiden Jokowi. Sosok Anies bertolak belakang dengan Presiden Jokowi. Jika berkaca dari program yang dijalankannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan selama 5 tahun memimpin ibu kota, Anies hanya merusak program-program pembangunan dari gubernur sebelumnya. Program pembangunan gubernur sebelumnya tidak dilanjutkan, bahkan program yang dijanjikannya saat kampanye pun tidak ia tuntaskan. Akibatnya, Jakarta mengalami sejumlah kemunduran di era Anies Baswedan. Dan ketika Anies dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden 2024, Anies beserta koalisinya mengusung narasi perubahan. Hal ini semakin memperjelas posisi Anies sebagai antitesa Presiden Jokowi yang akan membawa agenda perubahan yang berbeda dengan program-program pemerintah saat ini. Berbeda dengan bakal calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo. Usai ditetapkan sebagai bakal calon presiden oleh partainya, Gubernur Jawa Tengah itu langsung melontarkan narasi kepemimpinan yang berkelanjutan. Ganjar menyatakan bakal berkomitmen meneruskan program-program yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi. Bahkan, banyak yang mendukung bahwa pemimpin mendatang memang harus fotokopi Presiden Jokowi, sehingga kebijakan-kebijakannya pun nanti tinggal di copy paste. Hal senada pun dikatakan oleh Presiden Jokowi ketika menanggapi pernyataan dari Anies Baswedan.
Menurut Jokowi, Presiden mendatang harus bisa meneruskan program yang telah dijalankan pemimpin sebelumnya. Dengan nada sarkasme, Presiden menganalogikan kepemimpinan bukan seperti veteran pom bensin yang selalu dimulai dari nol. Mestinya, kalau sudah tingkat TK, SD, SMP, kepemimpinan berikutnya sudah harus masuk ke SMA, kemudian dilanjutkan dengan universitas. Tidak boleh maju mundur seperti tari poco-poco. Nah, jadi tidak heran kalau Presiden Jokowi sampai harus merasa perlu untuk menanggapi pernyataan dari Anies. Menurutku, ini adalah bentuk kekhawatiran Presiden Jokowi jika pemimpin selanjutnya tidak melanjutkan pembangunan yang sudah ada saat ini, hanya karena kepentingan politik dan kepentingan sesaat. Sebagai presiden yang masih menjabat, sangat wajar jika Presiden Jokowi berusaha mengamankan program yang telah ia jalankan. Terlebih, masih banyak program kerja yang belum diselesaikan dan membutuhkan kesinambungan seperti pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara. Pemimpin selanjutnya diharapkan bisa menjaga keberlanjutan pembangunan yang telah dimulainya agar terus berjalan di jalur yang tepat. Presiden Jokowi telah menekankan untuk terus menjaga keberlanjutan dan kesinambungan kepemimpinan yang merupakan aspek penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi 5 besar ekonomi dunia. Itulah sebabnya Presiden Jokowi selalu mewanti-wanti kepada kita agar Pilpres 2024 kita harus berhati-hati dalam memilih pemimpin ke depannya. Bahkan sudah berulang kali Presiden Jokowi mengingatkan kita agar memilih kriteria pemimpin yang mengerti kebutuhan rakyat dan memahami keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari suku hingga agama. Presiden Jokowi tentunya tidak menghendaki sosok antitesa seperti Anies yang terpilih menjadi pemimpin selanjutnya. Jangankan terpilih sebagai amit-amit presiden, bahkan ketika menjadi pembantu presiden saja, yaitu Menteri Pendidikan, Anies pernah dipecat oleh Jokowi. Jika porsi tugas sebagai pembantu presiden saja tidak mampu diemban dengan baik oleh Anies, apa yang bisa diharapkan dari dirinya untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia? Kita sebagai warga negara harus cerdas dalam memilih sosok pemimpin yang tepat. Pilihlah sosok pemimpin berdasarkan pada rekam jejak, prestasi, dan program serta gagasan yang ditawarkan. Bukan pemimpin yang pandai menata kata, tetapi tidak bisa bekerja dan hanya sibuk memoles diri alias pencitraan. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.